Pernah melihat gambar ini di feed Instagram kalian? Tunnel of Love atau terowongan cinta adalah jalur rel kereta api pribadi sepanjang 5 km. Terowongan tersebut adalah jalur kereta pengangkut kayu untuk pabrik pengolahan kayu lokal. Pohon-pohon yang tumbuh di sekitar jalur kereta tersebut secara alami membentuk terowongan, yang kemudian menjadikannya spot yang bagus untuk objek foto. Selain itu, legenda lokal mengatakan bahwa pasangan yang mengunjungi terowongan tersebut akan dikabulkan permohonannya, menjadikan tempat ini semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan. Jika kalian bertanya kenapa kita menyinggung terowongan cinta tersebut, hal ini karena kita akan membahas negara tempat terowongan tersebut berada. Inilah negara Ukraina. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Negara Ukraina adalah salah satu negara yang berada di kawasan Eropa Timur. Negara ini berbatasan langsung dengan negara Rusia di bagian timur dan timur laut, dengan Belarusia di bagian utara, dengan Polandia, Slovakia, dan Hongaria di bagian barat, dengan negara Rumania, Moldova, dan Laut Hitam di bagian selatan. Ukraina dan Rusia sekarang ini sama-sama memperebutkan semenanjung Crimea yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Meskipun demikian, Ukraina dan banyak komunitas internasional mengakui wilayah tersebut sebagai bagian dari Ukraina. Beserta Crimea, Ukraina memiliki wilayah seluas 603.628 km persegi yang membuatnya sebagai negara terluas kedua di Eropa setelah Rusia dan negara terluas ke-46 di dunia. Bentang alam Ukraina sebagian besar terdiri dari dataran subur atau stepa dan dataran tinggi yang dilintasi beberapa sungai seperti Sungai Dnieper, Sungai Seversky Donets, Sungai Dniester, dan Sungai Satenbak yang mengalir ke selatan menuju Laut Hitam dan Laut Azov. Berbagai wilayah di Ukraina memiliki fitur geografis yang beragam mulai dari dataran tinggi hingga dataran rendah. Pegunungan di negara itu adalah Pegunungan Karpatian di bagian barat dan Pegunungan Crimea di semenanjung Crimea di titik paling selatan sepanjang pantai. Kota Kiev atau Kyiv adalah kota terbesar sekaligus ibu kota dari negara Ukraina. Kiev adalah salah satu pusat industri, sains, pendidikan, dan budaya yang penting di Eropa Timur. Kota ini adalah rumah bagi banyak industri teknologi tinggi, institusi pendidikan tinggi, dan juga beberapa landmark bersejarah. Kota Kiev mungkin sudah ada sebagai pusat komersial sejak abad ke-5, menjadi pemukiman Slavia di jalur perdagangan besar antara Skandinavia dan Konstantinopel. Perkiraan jumlah populasi penduduk negara Ukraina pada tahun 2020 adalah sebanyak 41.703.327 jiwa. Jumlah ini tidak termasuk penduduk Crimea yang diklaim oleh Rusia. Mayoritas penduduk Ukraina berasal dari kelompok etnis Ukraina dengan persentase mencapai 78%. Agama Kristen adalah agama mayoritas di Ukraina dengan jumlah pemeluk mencapai 87% dari jumlah penduduk negara tersebut. Menurut konstitusi, bahasa resmi negara Ukraina adalah bahasa Ukraina. Sebagian besar penutur asli Ukraina mengenal bahasa Rusia sebagai bahasa kedua mereka. Bahasa Rusia digunakan secara luas, terutama di bagian timur dan selatan Ukraina. Ukraina adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang menganut sistem semi-presidensial dengan kekuasaan terpisah atau dikenal juga dengan istilah trias politika, di mana pemerintah dipisahkan pada 3 cabang, yaitu cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Negara ini dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Ukraina adalah negara termiskin kedua di Eropa, berada satu tingkat di atas Moldova. Negara ini menderita tingkat kemiskinan yang sangat tinggi serta korupsi yang parah. Namun karena lahan pertaniannya yang subur dan luas, Ukraina adalah salah satu negara pengekspor biji-bijian terbesar di dunia. Pada era Soviet, ekonomi Ukraina adalah yang terbesar kedua di Uni Soviet, menjadikan negara ini sebagai komponen pertanian dan industri yang penting bagi ekonomi terencana negara Uni Soviet. Dengan bubarnya sistem Soviet, Ukraina beralih dari ekonomi terencana menjadi ekonomi pasar. Proses peralihan ini terjadi begitu sulit bagi mayoritas populasi yang jatuh ke dalam kemiskinan.
Saat ini Ukraina dikategorikan sebagai salah satu negara berkembang dengan peringkat tinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia. Meskipun berkembang dalam sumber daya manusianya, Ukraina mempunyai masalah dengan sistem pemerintahan dan politik yang buruk, kesulitan ekonomi, upah pekerja yang sedikit, biaya hidup yang sangat tinggi, susahnya mendapat pekerjaan, ditambah dengan masalah ekologi dan sosial lainnya, membuat banyak warga Ukraina memilih untuk pindah ke negara lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak daripada di negaranya. Kebanyakan dari warga Ukraina pindah ke Polandia, sebagian memilih untuk menetap di sana, dan sebagian ada yang kembali ke negaranya dengan ekonomi yang lebih baik. Salah satu sektor ekonomi Ukraina yang tumbuh adalah pasar teknologi informasi. Pada tahun 2013, Ukraina menduduki peringkat keempat di dunia dalam jumlah profesional TI bersertifikat setelah Amerika Serikat, India, dan Rusia. Sejarah Ukraina dimulai pada abad ke-6 sebelum Masehi, koloni Yunani kuno, Roma kuno, dan kekaisaran Bizantium seperti Tyrus, Olbia, dan Chersonesus didirikan di pantai timur Laut Hitam. Koloni ini berkembang pesat hingga abad ke-6 Masehi. Pada abad ke-7 Masehi, wilayah yang sekarang menjadi bagian timur Ukraina adalah pusat Bulgaria Raya. Pada akhir abad tersebut, mayoritas suku Bulgar bermigrasi ke berbagai arah, dan bangsa Khazar mengambil alih sebagian besar wilayah ini. Kievan Rus atau Rus Kiev didirikan oleh bangsa Rus yang berasal dari Skandinavia melintasi Ladoga dan bermukim di Kiev sekitar tahun 880 Masehi. Rus Kiev meliputi bagian tengah, barat, dan utara Ukraina modern, Belarus, di ujung timur jauh Polandia, dan bagian barat Rusia modern. Menurut kronika primer, kaum elit Rus pada mulanya adalah orang-orang Varangia dari Skandinavia. Pada abad ke-10 dan abad ke-11, Rus Kiev menjadi negara terbesar dan terkuat di Eropa. Rus Kiev meletakkan dasar bagi jati diri kebangsaan Ukraina dan Rusia. Kiev yang saat ini menjadi ibu kota Ukraina modern, menjadi kota terpenting bagi bangsa Rus. Rus Kiev terdiri dari beberapa kepangeranan yang dikuasai oleh para Knayes atau pangeran yang saling bersaudara dari dinasti Rurik yang seringkali bertikai satu sama lain untuk menguasai Kiev. Ekspansi bangsa Mongol keras pada abad ke-13 Masehi telah menghancurkan Rus Kiev. Kiev mengalami kehancuran total pada tahun 1240 Masehi. Di atas wilayah Ukraina modern muncullah kepangeranan Halych dan Volodymyr Volhynsky dan digabungkan menjadi Halych-Volhynia. Setelah fragmentasi pada abad ke-13, wilayah tersebut diperebutkan, diperintah, dan dibagi oleh berbagai kekuatan termasuk persemakmuran Polandia-Lituania, Austria-Hongaria, Kekaisaran Ottoman, dan Rusia. Pada pertengahan abad ke-17, sebuah negara semi-militer Kosek dibentuk oleh para Kosek dari Dnieper dan oleh para petani dari Rutenia yang telah melarikan diri dari perbudakan Polandia. Kosek adalah kelompok dominan dari orang-orang yang berbicara bahasa Slavia Timur, yang dikenal sebagai anggota yang demokratis, yang memiliki pemerintahan sendiri, dan masyarakat semi-militer yang berasal dari Stepa Pontik sebelah utara Laut Hitam. Republik Kosek mengalami pertumbuhan pada abad ke-17 dan abad ke-18, tetapi kemudian wilayahnya terbagi antara Polandia dan Kekaisaran yang kemudian sepenuhnya menjadi milik Rusia. Setelah revolusi Rusia, gerakan nasional Ukraina untuk menentukan nasib sendiri muncul, dan Republik Rakyat Ukraina yang diakui secara internasional dideklarasikan pada tanggal 23 Juni tahun 1917 yang pada awalnya diproklamasikan sebagai bagian dari Republik Rusia. Ukraina memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 25 Januari tahun 1918. Setelah revolusi Bolshevik, banyak pemerintahan dibentuk di Ukraina, terutama Republik Rakyat Soviet Ukraina dan penerus Sovietnya. Bersama dengan Republik Ukraina, ditambah Republik Rakyat Ukraina Barat, Gerakan Putih, Republik Polandia Kedua, Tentara Hijau, dan Tentara Pemberontak Revolusioner Ukraina atau yang disebut dengan Tentara Hitam. Banyaknya pemerintahan ini membuat mereka saling berebut kekuasaan sehingga menyebabkan perang sipil yang kemudian menimbulkan banyak korban di antara Ukraina.
Menurut perjanjian perdamaian Riga, Ukraina bagian barat dimasukkan ke Polandia, yang pada gilirannya kemudian mengakui Republik Sosialis Soviet Ukraina pada bulan Maret tahun 1919. Dengan berdirinya kekuatan Soviet, Ukraina kehilangan setengah dari wilayahnya, sementara otonomi Moldova didirikan di tepi kiri dari Sungai Dniester. Ukraina menjadi anggota pendiri Republik Sosialis Uni Soviet pada bulan Desember tahun 1922. Selama tahun 1920-an, di bawah kebijakan kebudayaan Ukraina yang dijalankan oleh kepemimpinan nasional komunis, kepemimpinan Soviet mendorong kebangkitan nasional dalam budaya dan bahasa Ukraina. Ukraina adalah bagian dari kebijakan korenisasi atau pemeribumian di seluruh Soviet. Dimulai dari akhir tahun 1920-an dengan ekonomi terencana terpusat, Ukraina terlibat dalam industrialisasi Soviet dan hasil industri Republik ini 4 kali lipat selama tahun 1930-an. Setelah Perang Dunia Kedua, bagian barat Ukraina bergabung dengan Republik Sosialis Soviet Ukraina, dan seluruh negara menjadi bagian dari Uni Soviet. Pada tahun 1950, Republik ini telah sepenuhnya melampaui tingkat industri dan produksi selama masa sebelum perang. Ukraina Soviet segera menjadi pemimpin Eropa dalam produksi industri dan pusat penting dari industri senjata Soviet dan penelitian teknologi tinggi. Peran penting tersebut berdampak besar pada elit lokal. Banyak anggota kepemimpinan Soviet berasal dari Ukraina. Pada tanggal 16 Juli tahun 1990, parlemen baru mengadopsi Deklarasi Kedaulatan Negara Ukraina. Deklarasi ini menetapkan prinsip-prinsip penentuan nasib sendiri, demokrasi, kemerdekaan dan prioritas hukum Ukraina di atas hukum Soviet. Sebulan sebelumnya, deklarasi serupa diadopsi oleh parlemen SFSR Rusia. Hal ini memulai periode konfrontasi dengan otoritas Soviet Pusat. Pada bulan Agustus tahun 1991, sebuah faksi di antara para pemimpin komunis Uni Soviet mencoba melakukan kudeta untuk menggulingkan Mikhail Gorbachev dan memulihkan kekuasaan Partai Komunis. Setelah gagal, pada tanggal 24 Agustus tahun 1991, Parlemen Ukraina mengadopsi Undang-Undang Kemerdekaan. Sebuah referendum dan pemilihan presiden pertama berlangsung pada tanggal 1 Desember tahun 1991. Lebih dari 90% pemilih menyatakan dukungan mereka untuk Undang-Undang Kemerdekaan. Pada pertemuan di Brest, Belarusia tanggal 8 Desember, yang dilanjutkan dengan pertemuan Alma-Ata pada tanggal 21 Desember, para pemimpin Belarus, Rusia, dan Ukraina secara resmi membubarkan Uni Soviet dan membentuk Commonwealth of Independent States atau Persemakmuran Negara-Negara Merdeka. Pada tanggal 26 Desember tahun 1991, Uni Soviet secara resmi dibubarkan. Itulah sejarah tentang negara Ukraina. Dan untuk lebih mengenal tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Ukraina. Nama Ukraina pertama kali digunakan untuk merujuk pada sebagian wilayah ras Kievan pada abad ke-12. Nama tersebut telah digunakan dalam berbagai cara sejak abad ke-12, merujuk pada banyak negeri di perbatasan antara wilayah ras Polandia dan Kievan. Ada hipotesis berbeda mengenai etimologi nama Ukraina. Menurut hipotesis luas yang lebih tua, kata tersebut berarti daerah perbatasan. Sementara itu, kajian-kajian kebahasaan yang lebih baru mengakui makna yang berbeda, yaitu pertiwi atau wilayah atau negara. Desain bendera nasional Ukraina menggunakan dua warna atau bicolor, dengan warna biru dan warna kuning yang memiliki komposisi ukuran yang sama. Warna biru pada bendera Ukraina melambangkan langit dan warna kuningnya melambangkan gandum. Perpaduan warna biru dan kuning sebagai lambang Ukraina berasal dari bendera kerajaan Galicia Volhynia yang digunakan pada abad ke-12. Pertama kali digunakan pada tahun 1848, namun secara resmi diadopsi sebagai bendera negara untuk pertama kalinya pada tahun 1918 oleh Republik Rakyat Ukraina Barat yang berumur pendek dan kemudian digunakan oleh Republik Rakyat Ukraina.
Ketika Ukraina menjadi bagian dari Uni Soviet, bendera tersebut dilarang. Bendera biru dan kuning untuk sementara diadopsi kembali untuk upacara resmi pada September 1991 setelah kemerdekaan Ukraina, sebelum akhirnya secara resmi dipulihkan kembali sebagai bendera nasional pada tanggal 28 Januari tahun 1992 oleh Parlemen Ukraina. Mata uang resmi negara Ukraina adalah hryvnia Ukraina yang dikodekan dengan UAH. Mata uang ini jika ditukar ke dalam mata uang kita memiliki nilai sekitar 506 rupiah. Ukraina adalah negeri bagi peradaban Tripilian, salah satu peradaban paling kuno di dunia. Budaya arkeologi Neolitik yang ada antara 5.500 sebelum Masehi dan 2.750 sebelum Masehi berkembang pesat di wilayah yang saat ini menjadi wilayah Ukraina modern. Bahasa Ukraina adalah satu-satunya bahasa resmi di Ukraina. Menariknya, bahasa Ukraina menduduki peringkat ketiga bahasa terindah pada tahun 1934 setelah bahasa Prancis dan Persia. Can you use phrase just ви розмовляєте українською? Ви розмовляєте українською? Dan bahasa Ukraina dinilai paling merdu kedua setelah bahasa Italia. Namun bahasa Rusia juga banyak digunakan di bagian timur dan selatan negara Ukraina. Banyak orang Ukraina, terutama bagian barat Ukraina, adalah patriot Ukraina yang setia. Mereka sangat bangga dengan budaya, sejarah, dan bahasa Ukraina dan umumnya memiliki sikap negatif terhadap Rusia. Namun lebih banyak wilayah timur negara itu memiliki persentase lebih besar orang Ukraina yang berbicara dengan bahasa Rusia sebagai bahasa pertama dan menganggap diri mereka bangsa Rusia daripada menjadi bangsa Ukraina. Hal tersebut adalah salah satu akar dari perang saat ini di timur Ukraina dan alasan banyak warga Ukraina di Crimea menyambut aneksasi Rusia pada tahun 2014. Kota Kiev, Ukraina sudah ada sejak negara tersebut belum ada. Kota Kiev berusia sekitar 1400 tahun. Namanya dalam bahasa Ukraina yaitu Kiev adalah variasi dari Ki, nama saudara laki-laki tertua dalam keluarga yang mendirikan pemukiman pertama di kota tersebut. Ibu kota Kiev diberi status sebagai kota pahlawan oleh Uni Soviet setelah perlawanannya terhadap Nazi dalam pertempuran Kiev pada tahun 1941. Jerman mengepung kota itu pada bulan Juli tahun 1941 dan akhirnya ditaklukkan pada bulan September dan menahan lebih dari 600.000 tentara. Meskipun pertempuran itu dipandang sebagai kemenangan besar bagi Hitler, kota itu diberi penghargaan atas pertahanannya dengan gelar kota pahlawan pada tahun 1965. The Motherland Monument atau Monumen Ibu Pertiwi adalah salah satu landmark dari kota Kiev. Dikenal secara lokal dengan sebutan Putri Brezhnev, monumen yang berupa patung titanium raksasa dengan tinggi 62 meter ini adalah monumen yang dibuat untuk merayakan kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman. Monumen ini sekarang menjadi bagian dari Museum Sejarah Ukraina dalam Perang Dunia Kedua. Lubang api yang terdapat pada monumen itu seharusnya menyimpan api abadi. Tetapi karena masalah pendanaan, sekarang hanya menyala pada hari libur nasional. Pada tahun 1986 ketika menjadi bagian dari bekas Uni Soviet, negara Ukraina dihancurkan oleh ledakan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Peristiwa tersebut dianggap sebagai salah satu bencana PLTN terparah dalam sejarah, baik dari segi korban jiwa maupun biaya. Pada tahun 1710, Hetman Philip Orlaik dari Ukraina memperkenalkan Fakta dan Konstitusi Hak dan Kebebasan Hosti Zaporizhia yang dianggap oleh beberapa peneliti sebagai salah satu konstitusi pertama di dunia. Pada saat itu, dokumen progresif yang meminta pemisahan kekuasaan pemerintah menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan pengaturan hak dan kewajiban pemerintah dan warga negara. Jika kita pernah mendengar tentang sistem pemerintahan trias politika, maka dialah pencetus gagasan dari sistem tersebut. Lokasi di Ukraina Utara sekarang menjadi pusat zona eksklusif atau zona pengecualian Chernobyl yang didirikan oleh Uni Soviet setelah kecelakaan yang terjadi pada tahun 1986.
Di dalam zona tersebut terdapat sejumlah kota yang ditinggalkan, terutama kota Pripyat yang menarik perhatian dari seluruh dunia. Kota hantu yang sering kita lihat di sebagian besar gambar adalah kota pengumpan Pripyat. Secara teori tidak ada lagi yang tinggal di kota tersebut. Namun kota Chernobyl yang berjarak lebih dari 10 km dari reaktor memiliki penduduk yang keluar masuk secara berkala. Meskipun zona eksklusif masih tidak dapat dihuni, pihak berwenang Ukraina membuka daerah tersebut untuk pariwisata pada tahun 2011. Sejak itu, pemandu secara teratur membawa pengunjung untuk melihat satwa liar, serta untuk menjelajahi kota hantu yang ditinggalkan tergesa-gesa sebagai landscape. Untuk meminimalkan paparan radiasi, pemandu membawa dosimeter dan menghimbau pengunjung untuk tidak makan atau merokok di luar. Setelah penayangan miniseri HBO Chernobyl 2019, agentur melaporkan peningkatan pariwisata sebesar 40%. Setelah Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet, Ukraina mewarisi 780.000 pasukan militer di wilayahnya yang dilengkapi dengan persenjataan nuklir salah satu yang terbesar di dunia. Negara ini memiliki lebih dari 1.000 hulu ledak nuklir dan potensi nuklir terbesar ketiga setelah Rusia dan Amerika. Atas inisiatifnya sendiri, Ukraina menolak untuk memiliki persenjataan nuklir terbesar ketiga di dunia dan menyerahkan hulu ledak dan rudal ke Rusia. Sebagai gantinya, Ukraina diberi kompensasi finansial untuk pelucutan senjata dan jaminan keamanan dari kekuatan nuklir lainnya. Ukraina menghasilkan jumlah lulusan pasca sekolah menengah keempat terbesar di Eropa. Menurut konstitusi Ukraina, akses ke pendidikan gratis diberikan kepada semua warga negara. Pendidikan tinggi gratis di lembaga pendidikan negara bagian dan komunal disediakan dengan basis kompetitif. Tingkat melek huruf di negara ini diperkirakan mencapai 99,4%, sementara 70% orang Ukraina dewasa memiliki pendidikan menengah atau lebih tinggi. Negara ini memiliki sekitar 150 perguruan tinggi dan universitas serta 80 lembaga penelitian. National University of Ostroh Academy didirikan pada tahun 1576 oleh Pangeran Vasil Kostiantin dari Ostroh. Universitas ini adalah universitas pertama di Eropa Timur, penerus Austro-Slavia, Akademi Yunani dan Latin, dan lembaga pendidikan tinggi pertama dari Slavia Timur. Istana Industri Gazprom atau Gazprom adalah gedung pencakar langit pertama di Eropa. Dibangun pada tahun 1928, gedung ini menjadi bangunan tertinggi di Eropa pada masanya. Bangunan ini juga menjadi bangunan tunggal paling luas di dunia. Jalan Khreshchatyk di Kiev adalah jalan kota utama terpendek namun terluas di dunia. Jalan ini memiliki panjang 1,2 km, membentang dari European Square melalui Maidan ke Besarabska Square, di mana pasar Besarabski berada. Seluruh jalan ini hancur total selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Tentara Merah yang mundur, dan kemudian dibangun kembali dengan gaya neoklasik arsitektur Stalinis pasca perang. Pada tahun 2010, Khreshchatyk termasuk dalam daftar 20 besar jalan perbelanjaan termahal di Eropa. Ukraina adalah rumah bagi 7 situs yang dilindungi oleh Daftar Warisan Dunia UNESCO. Ketujuh situs tersebut antara lain Katedral Saint Sophia di Kiev, Pusat Bersejarah Lviv, Kediaman Metropolitan Bukovinian dan Dalmatian, Hutan Beach Purba di Karpathian, Kota Kuno Taurit Chersonesh dan Choranya, Struve Geodetic Arch dan Gereja Kayu Karpathian. Di luar situs warisan dunia, negara Ukraina memiliki banyak katedral ortodoks yang megah, termasuk Katedral Saint Michael di kota Kiev. Ukraina adalah rumah dari 5.000 kastil, namun sayangnya banyak dari bangunan tetap sebagai reruntuhan tidak sepenuhnya dibangun kembali. Kebanyakan dari kastil-kastil ini berlokasi di bagian barat Ukraina. Itulah sejarah dan fakta dari negara Ukraina, sebuah negara yang pernah sangat besar dan cukup berpengaruh di dunia. Namun beberapa peristiwa yang dihadapi negara ini membuat Ukraina menjadi sedikit tertinggal dari negara-negara Eropa lainnya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.